Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan, saya Adi Cahyono, guru IPA di SMP Darul Muta'alimin Taman Sidoarjo. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang tahun 2022. Kali ini saya akan melakukan uji kinerja PPG dalam jabatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masih adakah semangat belajar di dadamu? Ada. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Nak Fakri. Kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dalam hadirat masing-masing. Berdoa bersama. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran mata pelajaran mata pelajaran IPA. Ada yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Terus apa lagi? Iya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar kuat arus listrik, hambatan listrik, dan tegangan listrik. Luar biasa, berarti anak-anak belajar di rumah, mengulang kembali apa yang Pak Adi sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pembelajaran kali ini, anak-anak masih tetap dalam pembahasan listrik dinamis. Nah, tetapi untuk pada pembelajaran kali ini, topiknya adalah mempelajari tentang hukum Ohm. Nah. Oke. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah seperti yang ada di slide. Silahkan dibaca untuk yang pertama. Mungkin bisa Wuliza, coba. 1. Melalui literasi dan diskusi kelompok tentang hukum Ohm, serta Didi dapat menjelaskan hukum Ohm dengan tepat. Oke, yang kedua, Ardan. Melalui praktikum dan diskusi kelompok tentang hukum Ohm, peserta didik dapat menentukan nilai besaran listrik pada suatu rangkaian listrik dengan menerapkan hukum Ohm dengan tepat. Yang ketiga, mungkin bisa Fakri. Melalui praktikum dan diskusi kelompok tentang hukum Ohm, peserta didik dapat mengaitkan hubungan antara kuat arus, hambatan, dan tegangan listrik pada suatu rangkaian listrik dengan tepat. Oke, dan yang terakhir mari kita baca bersama-sama. Yang keempat, alhamdulillah, luar biasa. Jadi keempat tujuan pembelajaran itulah yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini. Seperti itu. Perlu Pak Adi informasikan juga di slide ini bahwa pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berdasarkan masalah. Urut-urutannya, kegiatannya ada di slide. Nanti seperti apa? Anak-anak yang penting aktif dan serius dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya. Kemudian
Perlu saya tekankan kembali terkait kesepakatan kelas. Nah, bisa dilihat di depan itu. Jadi selama pembelajaran ini berlangsung, kesepakatan kelasnya yang pertama apa Udin? Memperhatikan yang sedang berbicara. Yang kedua? Selalu menggunakan kata-kata positif. Nah, yang ketiga coba Wahyu apa? Semangat dan aktif dalam belajar. Yang keempat coba Aulia? Mengangkat tangan sebelum menyampaikan pernyataan maupun pendapat. Yang kelima coba Arila? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itulah kesepakatan kelas yang harus kita jaga komitmen. Kita harus berkomitmen untuk menjaga kesepakatan itu. Nah, sebentar. Oke. Fokuskan perhatiannya ke depan dulu. Pak Adi pengen tanya. Sekarang tanggal berapa? 13. 13 apa? Desember. Berarti kemarin? Nah, kemarin itu kan 12, 22. Biasanya kalau 12 itu bertepatan dengan apa biasanya? Shopee ya. Di Shopee itu ada notifikasi 12 flash sale gitu ya. Kebetulan ya anak-anak. Pak Adi kemarin itu iseng-iseng buka Shopee itu ada promo. Nah, promonya itu Pak Adi mendapatkan alat seperti ini. Nah, ada yang tahu gambar apa itu? Lampu belajar. Apakah bisa digunakan cuma untuk belajar? Tentunya tidak, lampu belajar. Terus kemudian di Shopee itu biasanya iklannya selain ada gambar, biasanya juga ada video juga. Nah, saya kebetulan juga saya lihat kemarin itu videonya itu ini anak-anak. Sebentar. Sayang ya. Nah, ini. Coba perhatikan dan cermati. Perlu diulang? Tidak, sudah tahu ya. Nah, ini keheranan yang muncul dari sampean apa? Silahkan ditanyakan. Nah. Silakan, dari apa yang muncul di video, ada yang ingin bertanya? Tarisa. Nah, silakan Tarisa. Ya, mungkin bisa pakai mic, nggak apa-apa. Iya Tarisa. Kenapa pas tombolnya ditekan itu lampunya bisa dibuka cahaya? Maksudnya ditekan apa diputar itu? Jadi Tarisa tadi tanya, kenapa ketika tombolnya itu diputar, kecerahannya bisa berubah. Oke, baik Tarisa, bisa ditulis di depan pertanyaannya ya. Ya nggak apa-apa. Tepuk tangan buat Tarisa. Ya bener ya. Ketika diputer-puter, ditulis 1. Bisa. Belum baca Bismillah mungkin. Bismillah dulu. Tuh. Sama mbaknya loh ya, fokus sama lampunya aja ya. Yang cowok-cowok. Oke, jadi ini pertanyaan pertama dari Tarisa. Setelahnya lagi apa? Jadi gini ya. Kaitannya dengan materi sebelumnya. Ini saya kasih tambahan informasi tapi sedikit aja. Ketika memutar tombol itu, nah kan diputar. Itu sama halnya kita mengatur yang listrik. Jadi di situ ada namanya resistor, ada potensiometer namanya. Jadi ketika diputar-putar, hambatan bebannya kan berubah seperti itu. Itu kaitannya dengan materi sebelumnya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Ya Yu, apa Yu? Hubungannya hambatan sama nyala lampu gimana? Oh, hubungannya. Oke, bisa ditulis. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Pertanyaan teoristik. Jadi dia tanya, terus hubungannya apa? Hambatan diputer-puter sama nyalanya lampu. Berarti kata tanyanya ditaruh depan aja Wahyu. Apa? Oke, luar biasa. Nah, luar biasa ya. Pertanyaan dari yang pertama tadi Tarisa, kemudian yang kedua oleh Wahyu. Ada pertanyaan lain?
Oh, hampir serupa. Oke, terima kasih. Sebagai bahan bacaan bisa dibagi bersama teman-temannya. Nih, satu bangku satu ya. Om. Sudah mendapat semua, saya coba diangkat. Nah. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan lebih lanjut, Pak Adi ingin melatihkan kegiatan literasi baca. Nah, jadi anak-anak sudah mendapatkan bahan bacaan semua ya. Silahkan halaman pertama saja, jangan dibolak-balik dulu ya. Silakan Pak Adi beri waktu, saya kira 3 menit cukup untuk membaca semua informasi yang ada di halaman pertama. Silakan dibaca dalam hati. Ketika nanti Pak Adi bilang stop, semuanya berhenti. Nah, fokus kembali, siap? Siap. Oke, silakan membacanya dimulai dari sekarang. Oke, stop, bahan bacaannya dibalik semua. Nah, dibalik. Sekarang berhadapan-hadapan dengan temannya. Nah, satu dengan yang lain berhadapan-hadapan. Nah, diangkat. Sebelah kanan bertindak sebagai A, si A. Sebelah kiri bertindak sebagai si A. Nah, kalian sendiri. Oke, stop. Gantian si B menyampaikan kepada si A. Ayo, suaranya mana? Ayo, ditutup. Nah, berhenti dulu. Hadap ke depan lagi semua. Oke, anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membentuk kelompok ya. Menjadi 5 kelompok. Silahkan anak-anak berkelompok bersama temannya yang sudah dibentuk, menempati tempat duduk yang disepakati. Nah, tempat duduknya nggak usah diatur dulu, tempatnya aja sementara pindah. Yuk, dalam hitungan 5 harus sudah. Oke, ayo hadap ke depan semua. Miring. Oke, baik ya anak-anak. Jadi dari tayangan video tadi Pak Adi sudah kasih suatu fenomena. Tadi kan ada muncul pertanyaan juga. Ada berapa pertanyaan tadi? 2. 2 itu kan belum ketemu kan ya jawabannya. Itu kita anggap sebagai masalah yang harus kita temukan. Pak Adi nggak mau jawab langsung ketemu jawabannya, kan bisa sebenarnya, tapi nggak mau. Anak-anak harus nyoba sendiri. Nah, nyoba sendiri. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran berbasis masalah. Jadi dari masalah kita pecahkan. Yang menemukan anak-anak sendiri. Masalahnya dari anak-anak. Nanti anak-anak menemukan sendiri. Silakan, ini diterima. Ada sesuatu lagi dari saya untuk kelompok 1. Tarisa, Nasa. Jadi pertanyaan dari teman sampean tadi itu bisa kita selidiki dengan laboratorium virtual di HP Android kalian. Yang belum download bisa di sini, bisa nyeken di sini. Nah, itu dilihat ada barcode-nya. Coba, ada yang HP-nya jadul nggak bisa buat nyeken barcode? Oke, perhatikan. Jika semuanya sudah menerima ini, kita akan mulai bermain. Nah, bermain-main dalam penyelidikan. Nah, masih semangat ya? Masih semangat. Silahkan bekerja dalam kelompoknya masing-masing. Tujuannya untuk memecahkan masalah tadi. Berarti masalah umumnya 2 itu ya. Nah, silakan ditulis di kolom bagian mana sesuai yang ada pada LKPD. Apa sih LKPD itu? Lembar kerja peserta didik. Silahkan bekerja mulai dari sekarang. Ikuti panduan yang ada. Gunakan bahan ajar dan buku paket IPA sebagai sumber belajar. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Ada kendala. Silakan, karena ini pembelajarannya berbasis laboratorium virtual,
gadgetnya bisa dikeluarkan. Nah, silakan. Silakan bekerja mulai dari sekarang. Ayo Dava, ini kok bekerja sendiri-sendiri? Satu aja dibuat bareng gitu aja. Nah, buka satu device aja dibuat bersama-sama. Sementara fokusnya ke sini dulu, gitu ya. Ya. Yang buka pet simulation cukup satu aja diamati bersama-sama ya. Jangan buka sendiri-sendiri. Gitu. Ya, nggak harus sama persis dengan itu ya. Nah, silakan saling berkomunikasi dengan rekan satu kelompoknya. Nah, Pak Adi memantau dari depan sini sambil menilai keaktifan anak-anak dalam bekerja kelompok. Diamati. Ya, kenapa? Wahyu, ada kesulitan? Masih berdiskusi. Masih menulis. Nah, ini dipedal nggak apa-apa, biar cepat. Nggak apa-apa. Nah, jadi supaya bisa begitu. Ya, diputus saja. LKPD-nya mungkin supaya bisa bagi tugas, bisa dipretel ya. Nanti di staples lagi kan bisa. Ya, ikuti yang sesuai dengan di proses panduan itu. Ya, ini kan ada sih Fakri, saya coba. Nah, saya pinjam ya sebentar. Coba lihat. Nah, Fakri, kamu buat pakaian apa? Sudah sesuai dengan ini belum? Nah, ya ini. Dilihat apa aja yang harus dilakukan. Nah, gitu. Jadi harus sesuai dengan masalahnya. Boleh dipretel supaya bisa bagi tugas ya. Nah, diikuti instruksinya. Nah, bahan-bahannya apa aja yang di sini masuk, ditaruh aja, ambil aja satu-satu nanti. Nah. Oh ya, disuruh 2. Baru bebas susunannya. Bagaimana? Iya ya, ini toh tujuannya ini kan. Berarti kalau tujuan itu sesuai dengan masalahmu ini toh. Nah, berarti tujuanmu yang menyelidiki ini sama ini untuk mengetahui apa. Yang pertama ya ini, mengetahui mengapa pada saat gitu doang. Ini Fakri loh sudah paham betul sebenarnya. Nah, itu diikuti. Yang buka pet cukup satu aja dibuat bareng-bareng kayak ini loh. Jadi saling membantu, jangan buka sendiri-sendiri ya. Nah, device yang lain bisa dimanfaatkan untuk menggali sumber untuk analisisnya nanti. Nah, kan yang bawa HP satu kelompok kan nggak cuma satu, dipilih yang HP-nya paling canggih lah, biar nggak nge-lag ya. Nah, ini cepet ini kerjasamanya. Apa? Nah, nanti di alat ukur itu kan ada hasil yang terbaca ya, itu yang ditulis, sesuaikan angkanya. Nah, ini kan bisa dirubah-rubah kan. Nah, ini pakai apa? Harusnya berarti sesuai dengan ini. Sudah diikuti yang sesuai dengan ada di LKPD? Iya. Tegangannya pakai berapa tadi? Tegangan baterainya? Nah, apakah sudah diikuti? Coba mana LKPD-nya? Yang halaman kedua. Nah, ini. Nah, jadi melengkapi tabel ini. Pakailah satu buah baterai dengan tegangan 9 volt. Apakah baterainya sudah 9 volt? Nah, itu berapa itu?
itu disetting jadi 9 volt seperti itu. Tuh ya. Ya, disesuaikan ya, kalau baterainya diminta 9 volt, ya diatur 9 volt, diklik itu kan bisa, nilainya diatur. Begitu juga resistor ya. Nah, ini loh, 9 ya, 9. Ini bisa di zoom kok kalau nggak salah. Loh, bisa. 9. Resistor hambatannya 1,5. Resistormu mana? Nah, ini kan resistor. Nah, ini diatur jadi harusnya terbaca berapa? Lah itu ditulis. Lah data ini yang dimasukkan diinputkan ke dalam tabel ini. Hambatannya tadi berapa? 1,5. Berarti sini ditulis 1,5 gitu. Jadi berdasarkan hasil pengukuran. Nah, gitu. Sudah paham? Masih bingung? Bingungnya di mana? Ini dari aplikasi ini tadi kan sudah kelihatan. Ini kan resistor, hambatannya 1,5. Ya udah masukkan. Ketika hambatannya 1,5, kamu nanti terbaca kuat arusnya 0,2. Seperti itu. Nah, jadi ketika hambatannya dibuat berapa aja tadi? Ferry ya, Fakri ya. Kok gini? Saya Pak dikat dulu. Dinaikkan tadi 10, mungkin sekarang 30. Nah, kalau 30 0,23 loh, gitu doang. Nah. Iya, itu Fakri. Ayo. Cut. Ya, silakan dibuat menjadi grafik ya, hubungan antara sumbu X dengan sumbu Y dari kedua variabelnya. Ya ini dari ini kan 1,5 sama 0,42 gitu. Iya. Ya? Loh. Baik anak-anak, jadi kalian tadi sudah mencoba melakukan penyelidikan untuk menjawab masalah yang dituliskan di papan dengan menggunakan apa namanya? PET simulation. Jadi PET simulation itu laboratorium virtual. Nah, ini Pak Adi di depan juga menyiapkan perangkat percobaan yang real. Cuma karena alatnya memang terbatas, Pak Adi cuma bisa mendemonstrasikan di depan bersama teman sampean, gitu ya. Nah, jadi coba saya pengen kelompok yang pengen maju untuk mencoba. Ini kelompok berapa? Kelompok berapa? Yang pengen mencoba, tetap dalam panduan saya. Kelompok 2. Ah ya, silakan sini kelompok 2. Nah, luar biasa kelompok 2 ini. Nah, jadi perhatikan. Tadi ketika mencoba di dalam laboratorium virtual, sampai ada suatu bagian yang namanya resistor, bener nggak? Ya. Nah, ini loh resistor itu kalau real. Ada gelang warna-warninya ini loh. Ini namanya resistor. Ya. Berapa ohm ini? 100 ohm. Kemudian ada berapa aja di sini? Ayo coba. Ada 470 ohm sama ada 56 ohm. Yang ini? 100. Nah, itu di situ ada berapa? Ini ada 47
Itu namanya resistor. Bisa dilihat Fakri. Ini jenis resistor. Nah, itu namanya salah satu aja. Nah, ini resistor Wahyu. Nah, Nasya dipegang, bisa dilihat. Nah, itu namanya. Kalau di dalam praktek beneran, gantinya nggak bisa digeser-geser, harus diubah-ubah. Kemudian ada yang namanya saklar. Ini loh saklar. Ini namanya saklar. Kemudian ada lampu. Ya bener ya? Ada lampu. Agak ke sana dulu. Nah, resistornya mana? Minta tolong dikumpulkan dulu ya. Nah, ini. Coba yang paling kecil nilainya berapa di antara ini? 6D. Nah, Pak dipasang. Nah, yang lain. Ya. Nah. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kalau 0 ini kan itu dinyalakan. Saklarnya kalau 0 kan mati. Coba dinyalakan. Nah, ini 47 diamati nyala lampunya seperti ini. Iya, Pak. Sekarang dicabut yang 47, Pak. Bertahap. Nah, ganti berapa yang lebih besar lagi? Nah, ini 56. Ganti lagi. Kayak percobaan sampai tadi loh, diganti hambatan yang lebih besar. Ini berapa yang ini? Nah, nyala nggak? Nyala kan? Nyala tapi redup Bang. Lebih redup. Nah, lebih redup berarti apa? Berarti kalau semakin besar si Apa ini tadi? resistornya berarti nyala kuat arusnya semakin kecil. Kira-kira sudah hampir bisa menjawab rumusan masalah yang mana? Jadi bisa dijadikan bahan tambahan analisisnya ya nanti ya. Nah, itu ya anak-anak tadi sudah menyaksikan, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, jadi seperti itu. Silakan apa yang sudah kalian saksikan tadi bisa dijadikan sebagai tambahan analisisnya di bahan laporan percobaan di LKPD-nya. Silakan ditambahi, ayo. Cokkan dulu semua, ditaruh di mejanya semua, dibiarkan. Ayo, tidak ada yang memegang HP. Kita presentasi. Kelompok yang mau presentasi akan mendapatkan nilai partisipasi yang luar biasa sekali. Kelompoknya siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasilnya? Kelompoknya siapa? Kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi yang presentasi 1, yang lain menanggapi ya, bebas menanggapi apa saja. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggota 4 orang, yaitu saya sendiri Wahyu Dwi, yang kedua ada Dapat Juanda Antoni, yang ketiga Ananda Fatmawati, dan saya Arila Cahya Salsabila. Saya akan mempresentasikan terhadap hukum Ohm. Kami mendapat masalah dari video yang diberikan Pak Adi tadi. Yang pertama ada mengapa pada saat tombol diputar bisa mengubah kecerahannya, dan yang kedua apa hubungan hambatan dengan nyala lampu. Nah, tujuan penyelidikan kita dari hasil tadi itu untuk mengetahui kenapa dengan memutar tombol dapat merubah kecerahan lampu, dan yang kedua untuk mengetahui hubungan antara hambatan dengan nyala lampu. Berdasarkan hasil percobaan kelompok kami dengan tegangan volt 9 dengan hambatan 1,5 ohm, kuat arus listriknya 0,42 Pak. ampere. Untuk hambatan 3 ohm dengan kuat arus listriknya menjadi 0,39 ampere. Dengan 4,5 ohm menjadi 0,37 ampere dan 6 ohm menjadi 0,35 ampere. Kemudian hasil analisisnya apa? Coba dibacakan. Hasil analisis kami, semakin besar resistor lampu akan semakin redup.
Pertama ditunjukkan ke teman lah, itu dijelaskan apa? Dikasih tahu. Jelas. Grafiknya hubungan apa dengan apa, Mas Yu? Dengan Suksesnya tadi hambatan listrik pada sumbu X, kemudian kuat arus listrik pada sumbu Y yang berdiri itu ya. Kecenderungannya gimana? Turun. Ya. Yang lain coba ditunjukkan deh grafiknya semuanya, diangkat. Nah, grafiknya diangkat semua, ditunjukkan ke depan. Adakah grafiknya yang nggak turun? Semuanya turun ya kecenderungannya ya. Coba diangkat lagi. Nah, diangkat lagi. Ya, nomor 2, oke. Berikutnya, lanjut. Yang kedua. Berdasarkan tabel yang kita diskusikan tadi, hambatannya tetap sama menjadi 1,5 ohm. Tetapi tegangan baterai atau volt dan amperenya pasti beda. Yang pertama ada 1,5 ohm, tegangan baterainya kita memilih 9 volt dan menjadi 0,42 ampere. Yang kedua ada 1,5 ohm, voltnya diganti menjadi 18 dan kita mendapatkan kuat arusnya 0,84 ampere. Yang ketiga 1,5 ohm mendapatkan tegangan listrik 27 volt dan mendapatkan kuat arus 1,26 ampere. Yang ada di tabel tersebut, jika tegangan semakin besar dengan hambatan yang sama maka nyala lampu akan semakin terang. Seperti ini grafiknya. Nah, grafiknya untuk percobaan yang kedua, hubungan antara apa? Tegangan listrik dengan kuat arus listrik. Silakan diangkat semua tabelnya. Apakah ada yang memiliki kecenderungan tabel berbeda? Ayo diangkat semua. Jika semakin besar hambatan, maka arus listrik akan semakin kecil. Untuk yang kedua, jika semakin besar tegangan, semakin besar pula arus listrik yang dihasilkan. Apa ada yang ditanyakan? Silakan, apa ada yang ditanyakan ataupun yang menanggapi, bebas. Kelompok lain saya persilakan. Mana Bu Liza? Oh, maksudnya berbeda dengan punyanya kelompok sampean. Ya. Oh, gitu. Tapi sama-sama yang pertama sama-sama turun. Gimana? Silakan. Saya serahkan kepada kelompok yang di depan. Oke, yang pertama pada tabel 1 yaitu kecenderungan turun. Nah, saya ini hambatannya itu berbeda mungkin dengan Anda. Hambatan saya yang pertama itu 1,5, yang kedua 3, yang keempat 4,5, yang keempat ada 6 ohm. Mungkin itu apa itu namanya? Ya, yang membuat perbedaan kecenderungan turun itu ada di hambatannya. Kemudian berikutnya juga yang naik. Yang naik sama juga, tetapi tegangannya yang berbeda. Jadi gini ya, maksudnya kelompok yang di depan mungkin sama dalam hal kecenderungan naik turunnya, tetapi dalam menentukan nilai hambatan yang dipakai, mungkin kelompok ini pakai berapa aja. Mungkin ini pakai 1,5, kemudian pakai 6, pakai 9, sedangkan kelompok yang mulia pakai bisa pakai 12, bisa pakai 10. Tetapi pada hakikatnya yang terpenting kita tahu hubungannya hambatan sama kuat arus listrik tadi. Kalau hambatannya itu semakin besar, kuat arus listriknya akan semakin kecil, sehingga berpengaruh juga terhadap nyala lampu yang semakin ada yang ditanya lagi? Ada. Kalau tidak ada, saya serahkan kelompok depan, bisa ditutup presentasinya. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok yang sudah presentasi. Itu ya, luar biasa sekali dari anak-anak hari ini. Oke, sudah ada yang presentasi, kemudian hasil penyelidikannya coba diangkat semua, ditata yang rapi. Ya. Oke, semuanya hadap ke depan. Jadi Pak Adi akan
Udah ya. Jadi sudah luar biasa sekali apa yang anak-anak lakukan hari ini. Minta tolong Abi sama siapa Fakri hadap ke depan dulu, perhatikan Pak Adi ya. Nah, ke sini. Mungkin bisa diputar kursinya juga nggak apa-apa. Diangkat. Ya. Nah, jadi sudah terpecahkan ya. Yang pertama, mengapa pada saat tombol diputar bisa mengubah kecerahannya? Gimana tadi Wahyu? Karena saat kita sebenarnya memutar tombol itu sama halnya dengan mengatur apa? Resistor atau besarnya hambatan. Sehingga ketika hambatannya berubah-ubah maka nyala lampunya juga akan. Yang kedua, apa hubungan hambatan dengan nyala lampu? Yaitu tadi, semakin besar hambatannya nyala lampunya, semakin redup. Ini tadi sudah dibuktikan sama percobaan kelompoknya Ardan di depan. Semakin besar hambatannya, gimana Ardan? Nyala lampunya semakin redup. Dijawab yang keras, gimana Ardan? Dijawab untuk yang kedua. Semakin besar hambatannya, maka lampu menyala semakin kecil. Atau semakin redup, itu jawabannya ya. Kemudian kalau yang pertama, mengatur kecerahan lampu dengan memutar itu, karena ketika memutar tombol putar itu kita mengatur nilai dari resistor seperti itu. Oke, mungkin kita setiap hari selalu berhubungan dengan listrik ya dalam menjalankan apapun. Nah, dengan setelah mempelajari materi ini mungkin sampean Pak Adi harapkan punya kesadaran akan sikap hati-hati dalam mengoperasikan listrik. Siap? Siap. Oke. Kemudian hukum Ohm itu sama halnya kita membahas aliran air di sungai. Nah, misalkan sungai itu kalau banyak sampahnya, ada popok, ada kasur, ada laraan atau apa saja gitu ya. Iya. Itu aliran airnya kira-kira bisa deras enggak? Nah, karena banyak hambatan. Tapi kalau sungainya bersih, bebas dari sampah, maka aliran airnya bisa. Nah, itulah hukum Ohm. Aliran airnya itu sebagai arus listrik, hambatan-hambatannya itu ya kayak sampah dan yang lain-lain itu. Gitu ya. Ya, oke. Sebelum kita menuju akhir pembelajaran, Pak Adi ingin memberikan penghargaan untuk kelompok terbaik. Nah, nanti dapat simbol. Berdasarkan pengamatan Pak Adi mulai awal sampai akhir, untuk kelompok terbaik patut kita sematkan kepada kelompoknya. Kelompok berapa kira-kira? Kelompok berapa? Yang benar adalah kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Nah, karena kelompok 2 tadi kinerjanya mulai awal ada yang aktif bertanya, kemudian ada aktif menyampaikan pendapat. Silakan maju ke depan untuk mengambil rewardnya. Nah, ketua kelompoknya. Nah, ini ya diterima. Ya, dibawa. Super tim mendapat bintang 3, dipamerkan ke temannya. Ya, gitu. Oke. Dah. Oke anak-anak, di akhir ini Pak Adi ingin memberikan tes sebagai evaluasi pembelajaran hari ini dikerjakan berdasarkan kemampuan masing-masing. Nah, soalnya pilihan ganda. Ini Tarisa. Tutup. Langsung di sini saja. Ini Fakri. Fakri mungkin. Dah, ada ke depan semua ya. Dan anak-anak, terima kasih atas keaktifannya pada pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas pembelajaran proyek. Ada yang pengen disampaikan? Nah, setelah Pak Adi akhiri, jangan lupa dirapikan kembali tempat. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.